warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diaksa, kembali lagi bersama kami di Jejaka melalui Halo JPN episode ke-6. Dengan kami selaku moderator, saya Levia Randa Sartika dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Saya Desi Granti Azari dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Saya Rahmi Ade Mulia Payunte pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Pada Jejaka melalui Halo JPN episode ke-6 oleh JPN Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, kita akan membahas tema perkawinan. Yang mana pada kali ini kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Wendy Satria Ferry SH sebagai Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Halo Bapak Wendy, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Baik Bapak, pada website Halo JPN Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara terdapat pertanyaan dari masyarakat kita, yaitu tentang perkawinan. Pertanyaan yaitu tentang bahwa si A ingin bercerai dengan suaminya. Apakah pada saat cerai nanti tanah dan rumah atas nama suami ibu si A yang berhak menjualnya adalah suaminya tersebut? Nah, oke, terima kasih Levia. Di sini saya menjawab pertanyaan masyarakat kita terkait masalah perceraian dan harta gono gininya. Di sini dari pertanyaan masyarakat ini ada kemungkinan dua option. Yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur di dalam pasal 35 ayat 1 bahwa di mana harta pencarian bersama adalah harta yang diperoleh setelah terjadinya pernikahan. Sedangkan di option keduanya diatur di dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang 1974 yang dimana di sini bahwa baik itu harta pencarian dari masing-masing pasangan, kemudian adapun harta hibah ataupun warisan yang diperoleh sebelum pernikahan itu termasuk menjadi harta pribadi atau pengawasannya pembawaannya di bawah masing-masing pasangan tersebut. Berarti maksudnya itu ada dua harta mungkin ya dalam perkawinan itu, yaitu pertama mungkin harta bawaan dari suami istri atau harta bersama. Benar. Harta bersama tersebut tercipta ketika mereka udah kawin, udah melaksanakan pernikahan. Benar sekali. Lalu dibilang itu harta bersama. Baik Bapak, bagaimana kalau kita posisikan di sini mereka ini melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama dan hukum negara. Kemudian setelah melakukan pernikahan, mereka mendapatkan harta berupa tanah dan rumah, namun atas nama suami ibu ini tersebut. Yang kemudian ketika mereka akan melaksanakan perceraian, siapa Pak yang berhak untuk menjual harta tanah dan rumah tersebut? Oke, terima kasih Levia atas pertanyaannya. Di sini saya menjawab untuk terkait kalau ini pernikahannya resmi yang dicatatkan di KUA, siapapun yang berhak terkait itu harta setelah perceraian nanti berupa tanah dan rumah tadi haruslah melalui putusan pengadilan agama terlebih dahulu, yang dimana apabila terjadi proses perceraian yang dimana itu pernikahannya secara resmi itu wajib didaftarkan kepada pengadilan agama. Nah nanti di dalam pengadilan agama ada tahapan-tahapannya, nanti masuklah kepada tahapan pembagian harta, baik itu pembagian harta berupa bawaan ataupun harta bersama setelah pernikahan. Nah nanti disitulah keluar putusannya, maka yang berhak melakukan penjualan itu adalah sesuai putusan pengadilan agama nantinya, seperti itu. Dan perlu diingat juga Pak ya, di mana untuk yang beragama Islam itu mengajukannya di pengadilan agama. Tapi untuk yang agama selain Islam itu mengajukannya di pengadilan negeri. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan pernikahan secara negara dan secara resmi Pak. Nah kemudian apabila di kasus tersebut pernikahannya itu tidak secara resmi atau tidak secara sah menurut negara Pak, hanya sah menurut agama saja, apakah siapa yang berhak untuk mengajukan tanah tersebut Pak? Untuk kasus yang seperti ditanyakan tadi, apabila pernikahan yang ini tidak resmi atau tidak tercatat di dalam KUA dan hukum negara kita, otomatis bisa dibilang orang itu nikah siri atau nikah secara agama. Nah, untuk terkait harta baik itu rumah ataupun tanah dalam case ini tidak dapat dilakukan gugatan atau tuntutan hak oleh si istri terhadap si suami, yang dimana harta tersebut atas nama suami. Itulah kerugian, salah satu kerugian apabila pernikahan dilakukan secara siri atau tidak tercatat secara hukum negara Indonesia, seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya
kita melakukan pernikahan secara sendiri, kita tidak dapat mendapatkan harta gonogini ya Pak, karena tidak tercatat secara negara. Nah, untuk itu apa sih Pak kerugian selain dari harta gonogini yang kita dapatkan ketika kita melakukan pernikahan siri Pak? Oke, memang salah satu kerugian dari pernikahan siri ini, kalau sampai tadi, tidak dapat melakukan gugatan di hukum negara kita. Selain itu, secara administrasi negara dia tidak tercatat juga. Kemudian secara kekuatan hukum dia tidak ada kekuatan hukumnya di negara kita. Kemudian apabila nanti pasangan itu memiliki anak, maka akan terkendala dalam pembuatan akte kelahiran. Kemudian tidak si pasangan suami istri ini kalau seandainya ada harta gonogini, salah satu pasangan pernikahan siri ini tidak dapat menggugat harta tersebut. Kemudian tidak juga dalam kerugiannya ini berpotensi apabila pernikahan siri ini terjadi, berpotensilah munculnya KDRT ataupun si suami tidak ada ikatan atau tidak ada kewajiban untuk memberikan haknya selaku seorang kepala rumah tangga. Seperti itu. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kerugian dari pernikahan siri. Apa sih perbedaan dari pernikahan siri dengan pernikahan sah menurut hukum di Ya, negara? di sini saya menjawab perbedaan dari pernikahan siri dengan pernikahan yang tercatat di hukum negara kita Indonesia. Yang pertama itu kalau untuk pernikahan siri hanya diakui secara agama, tetapi tidak tercatat di negara kita. Sedangkan hukum pernikahan secara resmi atau melalui Kementerian Agama itu diakui secara agama dan tercatat di negara kita sebagai pernikahan yang sah. Seperti itu perbedaannya. Wah, ternyata cukup menarik ya pembahasan mengenai perkawinan ini. Kemudian ada satu topik lagi ini Pak yang cukup menarik juga untuk dibahas, yaitu berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Nah, untuk dispensasi perkawinan ini kondisi seperti apa sih Pak pasangan tersebut dapat memperoleh dispensasi perkawinan dari pengadilan? Oke, saya langsung menjawab pertanyaannya, yang dimana untuk dispensasi pernikahan itu ada hal-hal atau penyebab tentunya. Yang salah satunya itu pasangan calon yang mau menuju pernikahan itu, salah satu contohnya adalah anak di bawah umur. Yang dimana di sini undang-undang terbaru terkait pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di dalam pasal 7 menyebutkan bahwa pasangan baik itu perempuan ataupun laki-laki minimal berusia 19 tahun. Dengan dasar itu bahwa kita sudah menentukan apabila umurnya di bawah 19 tahun maka itu dikategorikan sebagai pasangan di bawah umur. Kemudian hal lain penunjang untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan yaitu adalah apabila pasangan di bawah umur ini bersentuhan dengan hukum atau bermasalah dengan hukum, maka itulah alasan kita untuk mengajukan dispensasi pernikahan kepada pihak pengadilan agama. Baik Bapak, mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak selaku jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Bukit Utara. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit bahwa di mana sekarang ini banyak permasalahan pernikahan, khususnya pernikahan siri. Di sini saya himbau kepada masyarakat bahwa untuk menghindari pernikahan siri, di mana dalam pernikahan siri ini pihak perempuanlah yang sangat dirugikan, baik secara hukum ataupun nanti harta warisannya. Mungkin itu harapan dari saya kepada masyarakat agar bijak-bijaklah untuk dalam menentukan langkah sikap untuk sebelum pernikahan nanti. Terutama anak perempuan yang masih di bawah umur. Lebih baik kejar pendidikan dulu ya daripada memikirkan perkawinan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, mengenai usia pernikahan untuk wanita atau laki-laki itu 19 tahun. Selain itu juga untuk pasangan yang ingin menikah hendaknya harus siap dulu secara mental, psikologis maupun ekonomi. Baik, di sini saya sampaikan dan saya himbau kepada masyarakat di luar sana, apabila ada permasalahan hukum ataupun pertanyaan yang masih belum terjawab, bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan bisa juga langsung masuk ke dalam website Halo JPN. Baik, mungkin itu saja pada episode 6 Jejaka melalui Halo JPN pada hari ini. Kami pamit undur diri. Pisang masak dimakan kera, Cakep. pisang dimakan di tempat kelam. Cakep. Sampailah kita di penghujung acara. Cakep. Kami tutup mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.